Dunia saat ini sedang menghadapi sebuah tekanan besar yang tidak banyak disadari oleh masyarakat luas, namun dampaknya perlahan mulai terasa dalam kehidupan sehari-hari. Harga plastik yang selama ini dianggap murah dan selalu tersedia, tiba-tiba melonjak drastis hingga mencapai 30 hingga 70% hanya dalam waktu singkat. Kenaikan ini bukan sekedar fluktuasi biasa, melainkan sinyal bahwa ada sesuatu yang sedang terganggu dalam sistem global. Di balik lonjakan ini, terdapat konflik geopolitik yang memanas di Timur Tengah, yang secara langsung mempengaruhi jalur distribusi energi dunia, khususnya di Selat Hormuz, salah satu titik paling vital dalam perdagangan minyak global. Ketegangan yang melibatkan kekuatan besar seperti Amerika Serikat, Iran, dan sekutunya telah menciptakan ketidakpastian yang luar biasa. Jalur distribusi minyak yang sebelumnya stabil kini terganggu, menyebabkan harga minyak mentah Brent melonjak hingga menembus angka di atas $98 per barel, bahkan sempat menyentuh kisaran $115. Kenaikan ini membawa efek berantai yang sangat luas, karena minyak mentah bukan hanya digunakan sebagai bahan bakar, tetapi juga sebagai bahan dasar bagi banyak industri, termasuk plastik. Dari sinilah masalah mulai membesar. Plastik yang selama ini digunakan untuk berbagai kebutuhan sehari-hari, mulai dari kantong belanja hingga kemasan makanan, ternyata sangat bergantung pada turunan minyak bumi, khususnya nafta. Ketika harga minyak naik, harga nafta ikut terdorong naik, dan pada akhirnya harga biji plastik pun ikut melonjak. Kondisi ini diperparah dengan meningkatnya biaya logistik akibat ketegangan global yang membuat distribusi bahan baku menjadi lebih mahal dan tidak efisien. Dampaknya terasa di seluruh dunia, termasuk Indonesia yang masih mengandalkan impor sekitar 60% kebutuhan nafta dari Timur Tengah. Di dalam negeri, dampak ini langsung dirasakan oleh berbagai sektor, terutama pelaku usaha kecil dan menengah. Harga bahan baku plastik seperti polipropilena dan polietilena meningkat hingga 24%, memaksa banyak pelaku usaha untuk menaikkan harga produk mereka atau bahkan mengurangi produksi. Kantong plastik, kemasan makanan, dan berbagai wadah yang sebelumnya murah kini menjadi lebih mahal dan sulit didapatkan. Situasi ini menciptakan tekanan ekonomi yang nyata, terutama bagi sektor yang sangat bergantung pada kemasan plastik. Namun, di tengah tekanan yang begitu besar ini, muncul sebuah inovasi yang tidak hanya menawarkan solusi, tetapi juga membuka harapan baru. Indonesia, yang selama ini dikenal sebagai salah satu negara penghasil komoditas pertanian, ternyata memiliki potensi besar untuk menghadirkan alternatif dari ketergantungan terhadap plastik berbasis minyak bumi. Solusi itu datang dari sesuatu yang sangat sederhana dan dekat dengan kehidupan masyarakat, yaitu singkong. Singkong, yang selama ini lebih dikenal sebagai bahan pangan, ternyata memiliki potensi luar biasa sebagai bahan dasar bioplastik. Dengan kandungan pati yang tinggi, singkong dapat diolah menjadi material yang menyerupai plastik, namun dengan sifat yang jauh lebih ramah lingkungan. Inovasi ini tidak hanya menjawab masalah kenaikan harga plastik, tetapi juga memberikan solusi terhadap permasalahan lingkungan yang selama ini menjadi perhatian dunia. Proses pembuatan bioplastik dari singkong dimulai dari pengolahan pati yang dicampur dengan minyak nabati dan biopolimer sebagai bahan pengikat. Campuran ini kemudian diolah menjadi biji bioplastik yang bentuknya menyerupai butiran beras. Dari sini, proses berlanjut ke tahap pemanasan dan pembentukan menggunakan teknologi khusus yang memungkinkan material tersebut berubah menjadi lembaran tipis yang dapat dicetak menjadi berbagai bentuk kantong. Teknologi yang digunakan dalam proses ini memungkinkan produksi dilakukan dengan efisien dan minim limbah. Bahkan, sisa produksi yang dihasilkan dapat digunakan kembali dalam proses berikutnya, sehingga menciptakan sistem yang hampir tanpa limbah. Hal ini menunjukkan bahwa inovasi ini tidak hanya berfokus pada produk akhir, tetapi juga pada keberlanjutan proses produksinya. Hasil dari proses ini adalah kantong bioplastik yang memiliki karakteristik yang sangat mirip dengan plastik konvensional. Kantong ini memiliki berbagai tingkat ketebalan, mulai dari 40 mikron hingga 80 mikron, dengan kemampuan menahan beban hingga 8 kg. Dari segi fungsi, kantong ini tidak kalah dengan plastik biasa, namun yang membedakan adalah dampaknya terhadap lingkungan. Bioplastik dari singkong memiliki kemampuan untuk terurai secara alami dalam waktu sekitar 180 hari jika dibuang ke tanah. Bahkan dalam kondisi tertentu seperti direndam dalam air panas, material ini dapat larut dengan cepat tanpa meninggalkan residu berbahaya. Hal ini sangat kontras dengan plastik konvensional yang membutuhkan waktu ratusan tahun untuk terurai dan seringkali mencemari lingkungan, terutama lautan. Keunggulan lain dari bioplastik ini adalah keamanannya bagi makhluk hidup. Jika secara tidak sengaja termakan oleh hewan laut,
material ini tidak menimbulkan dampak berbahaya seperti plastik biasa. Hal ini menjadi nilai tambah yang sangat penting, mengingat masalah pencemaran plastik di laut telah menjadi isu global yang serius. Seiring dengan berkembangnya teknologi ini, berbagai produk mulai dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan pasar yang beragam. Tidak hanya kantong belanja, tetapi juga kantong medis, kemasan pengiriman, hingga produk-produk lain seperti sedotan dari bahan alami, wadah makanan dari tebu, dan peralatan sekali pakai dari bahan organik. Semua ini menunjukkan bahwa inovasi berbasis bioplastik memiliki potensi yang sangat luas untuk menggantikan berbagai produk plastik konvensional. Menariknya, inovasi ini tidak hanya menarik perhatian di dalam negeri, tetapi juga di tingkat internasional. Di tengah krisis global yang membuat banyak negara kesulitan menghadapi lonjakan harga plastik, Indonesia justru muncul dengan solusi alternatif yang tidak bergantung pada minyak bumi. Hal ini menjadi sorotan, terutama bagi negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Malaysia, sebagai salah satu negara dengan industri yang cukup maju, mulai melihat perkembangan ini sebagai sesuatu yang patut diperhatikan. Ketika banyak negara masih berfokus pada bagaimana mengatasi kenaikan harga bahan baku plastik, Indonesia justru bergerak ke arah yang berbeda dengan mengembangkan material baru yang lebih berkelanjutan. Langkah ini tidak hanya memberikan solusi jangka pendek terhadap krisis, tetapi juga membuka peluang jangka panjang dalam industri material ramah lingkungan. Perubahan ini menunjukkan bahwa krisis tidak selalu membawa dampak negatif. Dalam banyak kasus, krisis justru menjadi pemicu lahirnya inovasi dan perubahan besar. Indonesia dengan segala keterbatasannya mampu menunjukkan bahwa solusi tidak selalu harus datang dari teknologi yang rumit atau investasi yang besar. Terkadang, solusi terbaik justru berasal dari pemanfaatan sumber daya lokal yang selama ini dianggap biasa. Kedepan, potensi pengembangan bioplastik dari singkong masih sangat besar. Dengan dukungan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, industri, dan akademisi, inovasi ini dapat terus dikembangkan untuk meningkatkan kualitas, efisiensi, dan skalabilitas produksi. Selain itu, edukasi kepada masyarakat juga menjadi kunci penting untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya penggunaan produk ramah lingkungan. Jika tren ini terus berlanjut, bukan tidak mungkin Indonesia akan menjadi salah satu pemain utama dalam industri bioplastik global. Hal ini tidak hanya akan memberikan manfaat ekonomi, tetapi juga memperkuat posisi Indonesia sebagai negara yang berkontribusi dalam menjaga keberlanjutan lingkungan. Pada akhirnya, apa yang terjadi saat ini adalah sebuah titik balik. Dunia yang selama ini sangat bergantung pada minyak bumi, mulai menyadari bahwa ketergantungan tersebut memiliki risiko yang besar. Ketika pasokan terganggu, seluruh sistem ikut terdampak. Namun di sisi lain, muncul kesadaran bahwa ada alternatif lain yang lebih aman dan berkelanjutan. Indonesia telah mengambil langkah awal dengan memanfaatkan singkong sebagai bahan dasar bioplastik. Langkah ini mungkin terlihat sederhana, tetapi dampaknya bisa sangat besar. Tidak hanya dalam mengatasi krisis saat ini, tetapi juga dalam membentuk masa depan yang lebih baik bagi generasi yang akan datang. Dan mungkin, di tengah krisis global yang penuh ketidakpastian ini, dunia mulai melihat bahwa solusi tidak selalu datang dari negara besar atau teknologi canggih. Terkadang, solusi terbaik justru berasal dari hal-hal sederhana yang selama ini berada di sekitar kita. Singkong, yang dulu hanya dianggap sebagai bahan pangan, kini menjadi simbol harapan baru bagi industri dan lingkungan. Inilah momen di mana Indonesia tidak hanya bertahan di tengah krisis, tetapi juga melangkah lebih maju, menghadirkan solusi yang membuat dunia, termasuk Malaysia, mulai memperhatikan dan bahkan terkejut dengan arah baru yang sedang dibangun.